Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Halo guys, selamat datang di cerita horor gua episode pertama. Dan sebenarnya gue udah lama banget pengen bikin video tentang cerita horor gitu. Cuman masih kayak udahlah ntar aja, belum ada setnya dan sebagainya. Nah, sekarang kenapa gue bikin video ini karena hal yang pengen gue ceritain sekarang ini baru terjadi 2 hari yang lalu. Jadi hari Kamis kemarin, Kamis malam terjadinya. Nah, ceritanya berawal dari gua ngubah denah kamar gua. Jadi kalau mungkin kalian udah pernah lihat video gua sebelum-sebelumnya, kamar gua itu seperti ini bentukannya. Jadi dekat logo itu meja gua, dan itu sudah sering banget gua jadiin studio. Nah, sekarang penampakan kamar gua seperti ini. Nah, sekarang di bawah logo itu ada kasur gua. Jadi gua mindahin posisi kasur gua, meja, dan lemari sehingga gua bisa dapetin posisi studio seperti saat sekarang ini. Jadi gue bisa menggunakan dinding kamar gue buat dijadiin background gitu. Jadi biar bisa ada studio kecil-kecilan di kamar gue ini. Nah, sekarang sebenarnya gue pengen cerita kayak gini juga masih merinding banget karena hal ini tuh terjadi di kamar tempat gue ngerekam sekarang ini. Jadi gue sebenarnya mau bercerita ini tuh masih merinding banget gitu. Nah, ketika gue lagi bersih-bersihin kamar gue mau mindahin lemari ceritanya, dan barang-barangnya itu gue sortir gitu. Mana barang-barang yang bakal gue taruh di gudang, mana barang-barang yang bakal gue taruh di lemari, dan mana barang-barang yang bakal sering gue pakai ceritanya. Nah, barang-barang yang sering gue pakai itu gue taruhnya di atas kasur, termasuk dompet gue. Setelah gue selesai bersih-bersih, gue ingat banget, dan itu terakhir kali gue ingat kalau sebenarnya dompet gue ada di atas kasur gue. Nah, setelah bersih-bersih ini gue harus pergi main badminton, dan di situ gue udah pusing banget. Gue sampai bongkar-bongkar lagi kamar gue bongkar lagi kasur gue lihat di atas meja belajar gue geser meja belajar gue, dan cari ke dalam lemari sampai ke gudang juga. Gue nggak nemuin dompet gue yang seharusnya ada di atas kasur. Cuman karena udah kayak gitu, tetangga gue juga, karena gue tinggal berdua, jadi tetangga gue juga sempat ngebantuin buat nyari-nyari dompetnya gitu. Nggak ketemu, dan tetangga gue ngasih gue duit karena gue harus pergi main badminton ceritanya. Balik dari gue main badminton, itu gue langsung kayak, kayaknya gue harus cepet-cepet nyari. Kalau beneran dompet gue ternyata hilang, bisa aja jatuh di mana gitu, gue harus blok semua nomor gue. Jadi semua kartu gue, kartu kredit, kartu ATM dan sebagainya yang ada di dalam dompet itu gitu. Nah, gue udah lama berpikir, gue udah nyari-nyari juga, gue masih nyari-nyari. Setelah gue main badminton, gue bongkar semua kamar, sampai sampah-sampah juga udah dicari, nggak ketemu. Dan gue mikir ya udah, gue harus ngeblok kartu gue. Nah, gue ngeblok kartu gue itu tuh di atas meja belajar gue di depan laptop. Jadi pas waktu gue teleponan sama service centernya gitu, dia bilang ya udah simpan data-data ini nomor kartunya apa segala macam. Itu gue ngetiknya di atas laptop gue itu gitu. Karena waktu itu gue ya udah, gue ngetik aja sekalian sambil dengerin apa yang disebutin sama service centernya. Nah, setelah itu gue pergi masak. Nah, pas gue pergi masak, tetangga gue juga bareng gue nih di dapur masak. Terus kita makan bareng. Makan selesai, gue cuma masak Indomie doang. Terus gue balik ke kamar buat naruh HP, dan gue ada gelas dan pergi ke kamar mandi. Nah, jarak pintu kamar gue sama pintu kamar mandi itu tuh hadap-hadapan, nggak nyampe 1 meter jaraknya. Jadi gue pergi bawa gelas gue buat ambil minum, karena kan di sini di Jerman tuh bisa minum dari air keran gitu. Jadi gue ke kamar mandi buat ambil air minum. Kondisi pintu kamar mandi dan pintu kamar gue tuh nggak gue tutup. Jadi kalau ada orang yang masuk ke kamar gue, dan misalnya pun tetangga gue masuk ke kamar gue bakal tahu, karena itu jaraknya nggak nyampe 1 menit gitu. Nah, setelah itu gue baliklah ke kamar gue, dan di saat itu gue ngelihat dompet gue diletakin di atas laptop gue. Nah, pada saat gue ngeliat dompet itu, perasaan tuh gue tuh senang sama heran juga. Jadi senangnya, ini tetangga gue nemuin, langsung ditaruh di atas laptop gue. Padahal itu jaraknya
nggak nyampe 1 menit gue ninggalin kamar gue. Dan gue sebenarnya udah kayak anjir senang banget tetangga gue nemuin dompet ini, tapi kok kenapa tetangga gue nggak langsung nyamperin gue aja ngasih tahu gitu kan. Nah karena saking senangnya gue ambil tuh dompet dari atas laptop gue. Anjir gue masih merinding banget sebenarnya sekarang karena gue kejadiannya di kamar ini gitu. Gue ambil tuh dompet, gue langsung ke tetangga gue bilang, terima kasih ya lu nemuin dompet gue di mana. Terus dia kayak, hah? Gue nggak nemuin dompet lu. Emang lu nemuin di mana? Terus gue bilang, sumpah di saat itu juga gue langsung berinding bulu kuduk gue. Terus gue ajak dia ke kamar gue tunjukin, ini dompet gue tergeletak di atas depan laptop gue. Terus dia bilang, nggak mungkin banget. Lu bercandain gue ya? Gue bilang, enggak, gue kirain ini lu yang nemuin. Terus dia bilang, enggak. Terus dia bilang, nggak mungkin banget ada di situ karena kita aja sampai ngegeser meja belajar, takutnya itu jatuh ke belakang meja belajar itu gitu. Gue di situ gue langsung merinding, anjir gue nggak percaya banget. Habisnya kalau itu dompet gue seharian di situ, gue udah pasti sambil ngetik data-data gue itu pasti kesentuh gitu loh. Jadi nggak mungkin nggak kesentuh banget. Dan itu adalah barang yang gue cariin seharian. Gue sampai meyakinkan diri gue ke tetangga gue, ini beneran bukan lu. Tetangga gue sampai bilang, lu mau bercandain gue doang, ini tuh nggak lucu. Terus dia bilang, lu udah kenal gue berapa lama sampai mikir gue bakal bercandain lu sampai kayak gitu, sampai lu ngeblokir semua kartu kredit lu gitu. Setelah itu anjir gue beneran tegang banget. Dan gue sampai nelpon teman gue. Habis itu gue bikin story. Sebelum gue nelpon teman gue bikin story. Gue ntar kasih storynya di Instagram gue. Ntar kalian bisa lihat di Instagram gue, udah gue save juga di highlights. Itu pas di gue storyin itu, gue itu masih shock banget. Jadi di video itu gue benar-benar kayak ngomongnya putus-putus gitu. Karena pas tetangga gue bilang itu bukan dia, gue udah nggak tahu lagi siapa yang naruh itu dompet di atas laptop gue. Dan tetangga gue aja saking paniknya itu langsung lari ke depan pintu utama, karena kan kamar gue itu posisinya masuk kamar pintu utama langsung kamar gue, di depannya tuh toilet gitu. Dia langsung ngecek pintu dikunci apa enggak, dan itu pintu rumah gue dikunci, dan itu kita cuma tinggal berdua. Gara-gara itu gue langsung yang kayak merinding parah. Sumpah gue merinding banget dan kaget banget. Gimana ceritanya dompet yang gue cari seharian, yang teman tetangga gue juga sampai bongkar-bongkar sampah ngebantuin gue nyari dompet, dan tiba-tiba muncul di depan laptop gue. Dan dia juga sampai bilang, serajin apa gue harus bongkar-bongkar sampah cuman buat ngerjain lu doang. Dan itu yang sampai sekarang gue masih bingung. Yang gak mungkinnya lagi itu jarak antara gue ke kamar mandi yang gak nyampe 1 menit. Misalkan tetangga gue masuk ke kamar gue, itu tuh udah gak mungkin banget. Jarak waktunya tuh udah gak mungkin banget. Dan pintu kamar gue dan pintu kamar mandi tuh gak gue tutup. Jadi kalau dia masuk ke kamar gue tuh bakal langsung tahu gitu. Jadi itu yang bikin gue langsung kayak, ya Allah gue takut banget. Gue sampai pokoknya sampai nggak tahu lagi harus ngomong apa, yang doa aja. Terus kayak, ya kalau dia ada di kamar ini, gue mau bilang gue nggak ganggu dia, tolong jangan ganggu gue dan sebagainya. Dan gue juga mikir mungkin itu bukan sesuatu hal yang buruk juga. Mungkin gue memang benar-benar kehilangan dompet gue, dan ada hal yang nggak bisa gue jelaskan, sesuatu yang baik terjadi dan dibalikin di depan laptop gue itu. Nah jadi itu yang gue sampai sekarang sebenarnya ini ngomongnya masih merinding, karena gue nggak percaya banget kenapa dompet itu bisa muncul di depan laptop gue. Jadi ntar fotonya juga gue kasih lihat ke kalian. Ini bentuk fotonya, jadi posisi dompet gue pada saat gue nemuinnya gitu. Dan ya itu cerita horor gue yang pertama. Sebenarnya terserah mau ada yang percaya apa enggak, karena di dunia ini banyak banget hal-hal yang terjadi yang memang nggak bisa kita jelaskan sama sekali gitu. Ya begitu cerita horor gue yang episode pertama ini, karena ini baru-baru terjadi banget. Gue balikin lagi ke kalian, terserah kalian mau percaya apa enggak. Tapi yang jelas gue hilang dompet gue, dan gue ingat banget itu ada di atas kasur gue. Dan gue make laptop gue lama banget.
Terus gue cuman keluar kamar, pas balikin naruh HP, terus ngambil minuman. Pas gue naruh HP aja dompetnya belum ada di situ. Jadi pas gue naruh HP, gue ambil gelas, gue masuk ke kamar mandi buat ambil minum, balik lagi dan dompet gue udah ada di atas depan laptop. Dan tetangga gue tuh sampai benar-benar nanya, segila apa gue harus ngerjain lo sampai ngeblok kartu-kartu lo. Dan gue juga percaya sih gitu, segila apa sih orang mau ngerjain lu sampai lu harus ngeblok semua kartu ATM lu yang datangnya masih 2 minggu lagi gitu. Jadi yaudah, itu aja video gua buat kali ini. Kalau kalian suka bisa kalian like, dan jangan lupa buat di subscribe di bawah dan di share ke teman-teman kalian. Siapa tahu kalian ada cerita-cerita horor, ntar kita bakal bikin kontennya. Kan bisa cerita-cerita horor kalian, pengalaman kalian, dan gua bakal bacain di konten cerita horor bareng Romi Andika ini. Udah, sampai di situ aja, dan kita ketemu lagi di video-video gua selanjutnya. Bye.